Cerita berlanjut ketika si kedua gadis yang Shen Yuan temui bersama temannya itu berjalan melewati mereka. Nah, temannya si Shen Yuan yang rambutnya pirang ini terus ngeliatin mereka tuh sambil bersembunyi dari Shen Yuan. Min Hui, tahu nggak kalau si Shen Yuan itu baru ditinggalin ceweknya? Kata si gadis yang cewek yang pakai baju burgundy. Terus si temennya yang namanya Min Hui yang pakai crop top hijau itu merespon, "Hah? Senjuan, Senjuan," kata si yang pakai baju burgundy. Padahal dalam hati si yang gadis yang crop top itu malah manggil nama Senjuan. Keingat momen waktu lagi awal-awal masuk kuliah tuh si cewek itu sempet sangat peduli lah sama si Senjuan, deketin lah sampai beberapa kali ngebeliin Senjuan minuman. Terus si cewek yang pakai baju burgundy ngomong, orang kaya punya attitude yang jelek dan itu dibolehin kalau arogan. Tapi ketika bangkrut, kalau seandainya masih kayak gitu, siapa yang nggak akan ninggalin dia? Kata si cewek pakai baju burgundy. Oh, kata Minhui. Ya, baguslah mereka nggak jalan bareng lagi. Malah akan nyanyiin 3 tahun masa muda mereka. Kata si cewek pakai baju burgundy. Terus si Shen Yuan masih ngeliatin si Minhui. Dia itu akhirnya ketemu sama cewek yang nilai kesukaannya sama si Shen Yuan ini cukup tinggi di atas 60. Tapi kok turunnya cepet banget, kata si Shen Yuan. Melihat angka yang ada di atas kepalanya Minhui turun terus dari 72, 71, 70, 69, turun terus. Enggak, aku nggak bisa tinggal diam, kata si Senjuan dalam hati. Terus dia mencengkeram tuh temannya yang rambutnya ada pirang-pirangnya tuh. Lah Huang, kasih tahu aku. Kalau seandainya Minhui dan aku ngedate, itu ganggu kamu nggak? Tanya si Senjuan kepada temannya. Yang penting sih, kayaknya kamu nggak bisa deh ngalahin cowok yang pakai seri 4 itu. Maksudnya BMW seri 4 kali guys. Tapi beneran nggak apa-apa kalau seandainya mau sama si Minhui. Yang penting Minhui itu nggak sama si Li Janpeng, kata temannya. Oke bro, aku juga berharapnya kamu ngomong gitu. Ya udah, aku coba deh. Lah langsung Senjuannya kabur dari temannya. Padahal temannya teriak, brother, beneran. Terus si Senjuan langsung nyamperin si Minhui, manggil Minhui. Hah? Terus temennya si Minhui langsung protektif nih, Senjuan, apa yang kamu mau dengan Minhui-ku? Kata temennya. Aku cuman mau ini nanya, besok free nggak? Soalnya aku mesen meja di Sing Sushi. Mau join nggak? Gitu kata si Senjuan. Senjuan ngajakin aku makan malam sama dia, kata si Minhui. Sing Sushi? Bukankah itu restoran yang minimum spendnya 1.000 yuan per orang? Emang kamu punya uang? Kata si temennya. Setelah makan malam, ikut aku, bantuin aku buat milihin hadiah ulang tahun buat adik aku. Ya kalau memungkinkan kabarin aku besok siang ya, kata si Sandiwan sambil megang kepalanya. Yaudah aku pergi dulu, kita ngobrol besok, kata Sandiwan sambil pergi. Ini, aku
baru aja nonton film sama Lee Peng, dan sekarang masa mau makan malam sama Shen Juan itu nggak masalah, kata Min Hui. Apa yang salah dari hal itu? Itu rumah makan Jepang yang mantap, kata temennya. Shen Juan emang sedikit arogan, tapi seenggaknya dia ganteng lah. Daripada Lee Peng yang cuma punya uang keluarganya. Siapa tahu keluarganya si Shen Yuang bisa bangkit lagi, terus pasti bisa dengan gampang ngelewatin Lee Peng, kata temannya. Kamu gak akan kehilangan apa-apa dengan pergi makan malam. Usah terlalu dipikirin, nanti chatnya Shen Juan biar aku yang ngebales deh, kata temannya si Min Hui. Alright, oke deh, kata si Min Hui. Keesokan harinya, si Shen Juan sama si Min Hui tahu-tahu udah jalan bareng nih. Dengan gaya yang casual tapi juga keren. Si Min Hui pakai baju yang gak seterbuka kemarin, dan mereka udah ada di dalam sebuah restoran Jepang tuh, dilihat dari interiornya. Pak Shen, ini ya pilihan menu untuk berdua, silakan menikmati, kata pelayan yang pakai kimono sambil meletakkan roll sushi. Shen Juan, aku dengar keluargamu sedang ada di masa-masa sulit. Kamu gak perlu loh ngeluarin sebanyak itu, kata si Min Hui sambil berusaha duduk di sebelah Shen Juan. Gak usah dipikirkan. Makanan Jepang di sini rasanya sangat luar biasa. Worth it kok, kata si Shen Juan sambil ngelihatin tubuhnya si Min Hui yang menggoda. Kelakuannya. Padahal ini baru 2 bulan sejak kita aku harus tetap tenang, pikir si Shen Juan dalam hati. Terus kenapa kamu tiba-tiba ngajak aku makan malam, Shen Juan? Apa ini beneran karena kamu mau beli hadiah untuk adik kamu? Ya, sebenarnya sih aku pengen ngajak kamu makan malam dari dulu lah, tapi belum bisa nemuin waktu yang tepat, kata Shen Juan. Nah, dari respon Shen Juan, angka di atas kepalanya si Min Hui ini makin nurun nih. 69, 68, 67, 66, sampai berhenti di 66. Si Min Hui nya kelihatan ngedown tuh. Terus si Shen Juan malah mikir, kayaknya dia nggak puas deh dengan jawaban aku. Masa nilai kesukaannya turun lagi? Terus dia pun berpikir, waktu dulu masih pelatihan dasar, kamu kan sering beliin aku minuman. Kita juga ngobrol chattingan di WeChat sampai malam. Aku tuh selalu ingat hal itu, tahu nggak, kata si Chen Juan. Terus si Menjui kaget, kamu masih ingat itu? Wah, dari respon itu, angka di atas kepala Menjui pun naik satu angka tuh jadi 67. Naik lagi jadi 68, 69. Si Menhui nya salting, kegeeran. Shen Juan dengan gampangnya jawab, ya gimana aku bisa lupa. Terus dia tetap mikir, tenang, harus tetap tenang bro. Wah, 40 menit kemudian, sir, ini total keseluruhannya 2.920 yuan. Tapi karena Mas Shen Yuan ini merupakan member dari restoran, mendapatkan diskon sekarang menjadi 2.774 yuan, kata si Mbak. Nah, dari situ Shen Yuan langsung aja bayar tuh. Alright, thank you. Terus si Min Hui mikir dalam hatinya,
budgetku uang jajan, uang hidup per bulan aja cuman 3.000 yuan, dan makan ini, makanan barusan udah hampir ngehabisin uang yang sebesar 1 bulanku, kata Minhui sambil wajahnya memerah. Namun angka di atas kepalanya naik, 71, 72, 73. Sementara Li Janpeng ketika kita pergi ke bioskop dengan arogannya ngomong harusnya makan di kafetaria dulu, baru next time makan di luar. Padahal keluarganya punya uang, tapi dia sangat pelit, pikir si Minhui dalam hati. Lalu si Shen Yuan mengeluarkan handphonenya. Construction Bank. Akun Anda yang memiliki akhiran 0098 telah menerima 5.578 yuan pada Mei tanggal 11 jam 19.10. Saldo saat ini 131.356 yuan. Wah, udah tuh. Dia kembali teringat tulisan di sistem bagaimana saldonya dilipat gandakan dan bisa double lipat ganda ketika kondisi ditemui, yaitu si cewek itu nilainya naik 3 pada saat masih proses pembelanjaan. Shen Yuan terus mikir dalam hatinya, tadi awalnya 72, sekarang 76. Ya, beginilah. Terus dia mikir lagi, rasa mendapatkan 10.000 yuan dari cuman makan luar biasa sih, kata Shen Yuan. Si Minhui kelihatan merona tuh wajahnya. Semakin aku lihat, semakin aku suka. Apakah ini kekuatan dari uang, pikir Minhui dalam hati. Terus si Minhui tiba-tiba gandeng tangannya si Shen Yuan nih untuk pergi. Ayo Shen Yuan, kita masih harus ke mall untuk milih hadiah ulang tahun buat adikmu. Sesampainya di shopping mallnya, kemudian ternyata ada pasangan yang tidak diduga-duga nih. Pasangan si Ting Ting sama si Om yang pakai kacamata waktu itu. Hei Wanting, ngapain cowok itu lakuin di sini? Kata si Om. Hah, Shen Yuan? Iya, ngapain dia di sini? Sejak kita udahan kemarin, masa hari ini dia udah jalan sama orang lain, pikir si Ting Ting. Padahal si Om itu dalam hatinya mikir, anjir, kok bisa? Kok bisa siswa miskin kayak dia mampu ke tempat seperti ini? Aku yang pekerja yang sudah dieksploitasi aja harus membelikan banyak tas untuk bisa memenangkan si Jowanting. Dan orang ini dengan hutang-hutangnya masih punya cewek-cewek sama dia. Ngeselin. Dilihat tuh, kalau ternyata si Om ini harus ngeluarin banyak tas agar bisa tidur bareng sama si Jowanting. Kesel lah dia. Minhui, ayo kita ngecekin toko-toko dulu, kata si Shen Yuan. Oke, kata Minhui. Terus tiba-tiba si Om itu nyapa, Shen Yuan, mumpung lagi di sini, kenapa nggak kita masuk dan lihat-lihat? Toh juga window shopping nggak ngeluarin biaya spesial pun, kata si Om. Si Mbak Ting Ting ini dengan mesranya gandeng lengannya si Om itu, guys. Terus ngomong, Shen Yuan, ngapain kamu di sini? Siapa dia? Si Ting Ting kelihatan kesel, tatapan matanya tajam. Wah, kebetulan aku mau nyari hadiah untuk adik aku, kata si Shen Yuan. Ya harusnya ke tempat wholesale
mainan-mainan itu dong kalau nyari hadiah. Ngapain di sini? Emang kamu mampu? Kata si om-om itu. Terus tiba-tiba si Ting Ting itu berjalan mendekati si Min Hui. Hey girl, meskipun aku nggak tahu siapa kamu, ini aku peringatkan ya, jangan sampai mau ditipu sama cowok ini. Kata si Ting Ting kepada Min Hui. Min Hui-nya langsung keringat dingin tuh. Terus si Shen Yuan langsung protektif. Apa urusanmu? Apa maksudmu dibodohin? Emang aku pernah ngebodohin kamu? Kata si Shen Yuan. Shen Yuan. Gak usah lah lu banyak ngomong. Gak usah lah ngomong kayak gitu ke Wanting. Cowok itu harusnya punya kelas. Lagi pula dia cuma mantan lu kan, kata si om-om itu sambil nyilangin tangannya tuh. Kita itu semua tahu keluargamu tuh dalam kondisi bangkrut dan berhutang. Gak usah sok-sokan kaya deh lu. Gak akan ada yang ngetawain gak? Kata si om-om itu. Tapi si Shen Juan malah kesal. Dia mikir dalam hati, kedua orang ini ngejek terus. Emang mereka berdua ini cocok kok, pikir si Shen Yuan. Terus tiba-tiba muncul notifikasi sistem. Di kehidupan yang sempurna, tidak seharusnya ada orang yang direndahkan oleh orang lain. Terus ada tugas mengeluarkan uang untuk orang yang lawan jenis dengan tingkat kesukaan di atas 60, berikut menaikkan emosi negatif dari orang lain. Judulnya. Untuk rewards-nya, jika emosi negatif dari orang lain naik kepada si host dengan kenaikan setiap 5 poin, maka spendingnya akan didouble. Wah. Terus tugas ini tidak bisa digabungkan dengan tugas yang reguler, yang spending pada umumnya, yang spending dasar. Terus kelihatan kalau di atas kepalanya si om-om sama si Wanting itu nilai kesukaan mereka minus 30 di om-om dan minus 35 di Wanting. Terus si Shenduan langsung senyum nih. Awalnya aku mau ngasih mereka kehormatan nih dan gak bikin mereka malu di depan umum. Malah mereka berdua maksa untuk ikut campur. Sekarang sistem sudah mengeluarkan fatwanya sudah tidak ada alasan untuk tidak bertindak, kata si Shen Yuan dalam hati. Terus Shen Yuan langsung narik tangan Min Hui. Yaudah yuk masuk, kata si Shen Yuan sambil megang tangannya Min Hui. Sesampainya di butik Snell, ada dua resepsionis lagi ngobrolin. Resepsionis pertama, Shen Yuan itu dulunya customer reguler di sini. Kamu handle lah, nyuruh resepsionis kedua. Nggak mau. Maksudku buat apa ngelayanin orang kaya yang udah bangkrut. Terakhir kali aku ngurusin sosialita palsu yang datang, ujung-ujungnya cuma jalan doang, dan di akhirnya malah cuma ngambil produk sampel tanpa ngebeli. Giliran mula, kata si resepsionis 2. Si resepsionis 1 malah nyinyir. Aku bilang pergi. Terus Shin beralih ke Ting Ting nih. Brother Jun. Oh, om ini namanya kayaknya Jun nih. Brother Jun, aku udah membuat pilihanku. Bisa kamu bayar gak? Ucap si Wanting sambil megang handbag warna coklat tuh. Terus tiba-tiba si resepsionis 1 langsung, tentu Miss Jo, tunggu ya, gitu katanya si resepsionis 1. Terus si resepsionis 2 malah kesel.
customer berkualitas yang stabil melakukan pembelian punyanya dia, sedangkan yang problematik dan gak ngebeli apa-apa malah dikasihin aku. Gak adil, kata si resepsionis 2. Miss Jo emang punya selera yang luar biasa. Aksesoris ini sangat sempurna jika dipadu-padankan dengan gayanya. Gak kayak customer lain yang gak ada sense of estetiknya, yang gak ada selera estetikanya, ucap staff yang lain sambil membawa box kuning. Terus si resepsionis 1 tadi, Miss Jo, aksesoris ini juga akan sangat bagus jika dipadu-padankan dengan tas yang baru aja kamu ambil. Kamu gak mau coba mereka kelihatan sempurna ya, walaupun agak lumayan. Semuanya barengan harganya 100.000 yuan, kata si resepsion 1 sambil nunjukin gantungan yang terbuat dari mini bear. Nah, lalu scene berlanjut ketika si Shen Yuan sama si Min Hui dicuekin nih. Min Hui, gak usah mikirin hemat uang ya, kata si Shen Yuan. Si Min Hui nyautin, kayaknya tas ini bagus deh. Dan yang itu pun, yang satunya desainnya juga mudah banget. Mungkin adikmu akan suka, kata si Min Hui. Terus si resepsionis dengan cueknya nyautin, mereka bareng harganya 50.000 yuan, cukup mahal. Terus scene berubah lagi ke si Wanting dan Om Jun nih, brother Jun tadi. Saat mendengar harga 100.000 yuan, terus si Om Jun ini mikir, 100.000 yuan, anjir, apaan? Gue kira tas 20.000 yuan udah cukup. Ini sekarang dia malah milih set kalau di total jadi 100.000 yuan, pikir si Om Jun. Ayolah bayar, brother Jun. Shen Juan lagi lihat tuh, tunjukkan kekuatanmu pada laki-laki. Tunjukkan kekuatanmu sebagai cowokku di depannya, kata si Wanting. Terus si Om Jun malah keringat dingin, 100.000 yuan untuk menunjukkan sebagai pacar. Aku gak punya uang sebanyak itu di kartu ini, ucap si Om Jun. Terus si Shen Juan dengan gampangnya ngomong, Miss, aku mau kedua tas dan juga aksesoris yang direkomendasiin itu tadi ya. Sontak si Wanting sama Om itu langsung kaget. Oh my god. Dan Min Hui juga kaget. What? Aksesorisnya juga. Bukannya dia seharusnya bangkrut, kata si resepsionis. Mas Sen, 2 tas tambah aksesoris jadi 131.000 yuan, kata si Shen Yuan. Kata si reception. Terus si Shen Yuan mikir, penasaran, kalau habis food refund aku punya uang sebanyak itu. Ya udah nih, bayar. Si Shen Yuan langsung ngasihin kartunya. Alright, aku akan siapkan. Terus si reception malah mikir dalam hati, aku kira ini akan buang-buang waktu. Gak cuman dia mampu untuk beli 2 tas, dia juga nambahin aksesorisnya. Satu penjualan aja udah ngelebihin 130.000 yuan. Aku gak nyangka Mas Shen sangat loyal dan dan carefree daripada sebelumnya. Terus langsung si Mbak Ting Ting tuh teriak, Shen Yuan, bukannya kamu seharusnya bangkrut? Dimana kamu dapatkan semua uang itu? Teriak si Wanting. Kamu gak ngambil pinjaman kan? Terus si Shen Yuan tetap gak peduliin lah.
Malah dia dengan santainya ngomong, pikir apapun yang lu mau. Kayaknya lu juga nggak bangku juga. Kenapa nggak sekalian ngebeliin tas buat Juwanting? Cuman di atas 20.000 Juwan dikit. Tuh gak ada apa-apanya lah ucap si Sen Juan sama si Om-Om. Laki-laki tidak hanya harus punya kelas, tapi harus loyal, harus baik. Dan mobilnya dia ternyata Audi A8. Dan mobil A8 punya kamu pasti harganya seenggaknya 600.000 atau 700.000 yuan. Kamu nggak pasti nggak akan kepikiran untuk ngeluarin sedikit lagi, ya kan? Ucap si Shen Yuan ke om-om itu. Terus si Wanting sama om-om keringat dingin nih. Brother Jun, tunjukkan kekuatanmu, jangan biarkan dia. Terus terpotong lah. Si om-om ini mikir, mobil itu aku beli dengan pinjaman. Mana mungkin aku ngasih tahu Wanting tentang hal ini. Nyebelin. Ini orang ini pas omongannya nancep banget lagi, pikir si om-om. Terus si om-om langsung angkat telepon. Tunggu, aku harus angkat telepon ini, kata si om-om ini, membuat si Wanting malah keringat dingin. Om Jun, hei Ho Jun, kok bisa, kata si Wanting. Siapa yang ngasih izin? Udah aku bilang, project di atas 1 juta nggak boleh ditentukan tanpa aku, kata si Om Jun sambil berjalan pergi. Terus si Wanting langsung noleh ke belakang Shen Yuan. Take care of yourself. Urus urusanmu sendiri, kata si Wanting. Terus akhirnya si Shen Yuan mikir, apakah targetnya terpenuhi di game itu tadi? Ya, nggak worth it untuk debat sama mereka lagi. Yang penting itu tugasnya selesai. Terus langsung si Shen Yuan ngomong, Minhui, ini buat kamu. Si Shen Yuan malah ngasih barang-barang itu ke Minhui. Oh enggak Shen Yuan, itu terlalu mahal. Itu nggak ada apa-apanya, cuma tas. Kamu harus menerima komen-komen gak jelas kayak gitu. Ya anggap aja ini sebagai gimana cara aku minta maaf. Udah ambil, kata si Shen Yuan sambil ngasihin tote bagnya. Ya kalau itu ceritanya, ya udah, terima kasih Shen Yuan. Jangan terima kasih terlalu cepat. Nih ada lagi, ini juga, ini buat kamu semuanya. Bukan kayak ini buat adikmu? Terus si Shen Yuan ngomong, aku nggak tahu kalau dia bakalan suka, tapi yang jelas aku tahu kalau ini yang kamu suka kan, kata si Shen Yuan sambil mikir. Bercanda apa? Kalau aku beli ini buat cewek itu, Shen Xuan, kakak adiknya si Shen Yuan, Shen Xuan, dia pasti bakalan teriak-teriak, marahin gara-gara boros dan ngasih tahu orang tuanya. Tuh atas ini aja, tuh atas ini emang tujuannya untuk kamu, ambil. Jadi aku bisa dapat refund, pikir Shen Yuan dalam hati. Satu itu udah terlalu banyak, dan semuanya. Bukankah ini akan ngasih impresi jelek kalau aku ini gold digger, kata si Minhui. Aku nggak bisa Shen Yuan. Ini terus tiba-tiba si Shen Yuan megang tangannya si Minhui. Gak usah khawatir, ini cuman awal. Kita masih punya banyak waktu ke depannya.
terima ini atau malah aku yang ngerasa nggak enak, kata si Senjuan. Lalu notifikasi sistem muncul, selamat, tugas telah diselesaikan. Selamat telah menyelesaikan tugas dengan yang memiliki batas waktu. Di tugas ini 15 negatif emotion point telah dihasilkan, sehingga akan melipat gandakan jumlah yang telah dikeluarkan sebanyak 3 kali. Ditambah dengan refund pada lawan jenis, total refundnya menjadi 6 kali dari jumlah yang sudah dikeluarkan. Wah. Terus ada info dari bank. Akun yang nomor rekeningnya berakhiran 0098 telah menerima 786.000 yuan pada Mei 11 jam 21. Saldo saat ini 786.356 yuan. Wow.